Jadi pertanyaannya, kenapa Menahem Ali dan kawan-kawan di channel Muslim itu kenapa nggak membahas ini? Coba bahas tahun-tahun hidupnya orang ini gitu loh. Bandingkan Zakaria dan Harun. Itu hidup di zaman yang berbeda. Tapi kok ada dua orang Maryam yang sama? Apakah Maryam yang dimaksud di zaman Harun itu begitu panjang umurnya sehingga dia juga ada di zaman Zakaria? Atau ini ceritanya ini eh, perlu diperjelas? Nah ini Bapak Ibu yang saya katakan seperti ada dua orang. Oke? Nah sementara ya Maria Ibu Yesus itu jelas Bapak Ibu. Ya, dia memang kerabat Elizabeth dan Zakaria, tapi mereka hidupnya kapan? Hidup di abad pertama, bukan di zaman Harun, bukan di zaman Musa. Maria Ibu Yesus hidup. Itu yang sangat jelas. Oke, kita lanjut ke bagian 3. Ya, bagian 3 tadi sudah sekaligus ya saudara orang tua dari Bunda Maria ya, dari Yesus ya, yaitu tentang Bunda Maria. Tapi di bagian ketiga ini yang saya singgung adalah begini Bapak Ibu. Kalau di dalam kitabnya Fuli, Isa itu adalah keponakan dari Musa dan Harun. Keponakan dari Musa dan Harun. Karena dikatakan bahwa dia adalah saudara Musa dan Harun. Ya. Kemudian, ini aneh. Karena anehnya kenapa? Karena tidak mungkin, ya saya pakai datanya Fuli, tidak mungkin Isa itu hidup bersama atau lahir ketika Musa dan Harun masih hidup. Ini pakai nalar logika ya. Anggaplah kitabnya Fuli itu benar misalnya. Anggaplah Maryam yang dimaksud saudara Musa dan Harun. Lalu Maryam ini melahirkan Isa. Secara sejarah Bapak Ibu, tidak mungkin Isa itu hidup sejaman dengan Musa dan Harun. Mereka hidup di zaman yang berbeda pastinya. Nah, ini yang perlu mereka seharusnya bahas di channel-channel mereka. Bukan sibuk membahas kitab suci orang lain. Harusnya mereka sibuk membahas tentang kitab suci mereka. Ya. Nah, ini yang menjadi persoalan Bapak Ibu. Benarkah Isa, Musa dan Harun itu hidup sejaman? Benarkah Musa dan Harun paman dari Isa? Nah, ini ruwet ya, harus diperjelas ini Bapak Ibu. Itu tadi kalau kita menganggap benar ceritanya kitab suci mereka. Tapi tidak masuk akal Bapak Ibu. Karena Musa dan Harun itu tidak sejaman dengan Maria Ibu Yesus dalam Alkitab. Zakaria juga tidak sejaman dengan Harun dan Musa dalam Alkitab. Zakaria dalam Alkitab, dalam Injil itu hidup pada abad pertama. Sementara Musa dan Harun ratusan tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu, sekitar 1400 tahun sebelum adanya Zakaria. 1400 tahun lebih sebelum ada Zakaria dan Maria Ibu Yesus. Harun dan Musa sudah hidup. Dan mereka punya saudara namanya Miriam. 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 Dan Miriam ini dia tidak punya anak yang bernama Isa di dalam Alkitab. Tidak ada cerita itu. Oke. Kita lanjut yang keempat. Bicara saat masih bayi. Bapak Ibu, di dalam Alkitab itu tidak ada cerita bahwa ketika Yesus lahir
Ya, Bapak Ibu, di dalam Alkitab ya, tidak ada cerita yang mengatakan bahwa Yesus berbicara ketika masih bayi. Ya, tidak ada cerita itu. Ya, tidak ada cerita. Tolong diberitahu suara saya sudah eh, kedengaran atau belum. Tidak ada cerita di dalam Alkitab, ya. Tidak ada cerita, ya, di dalam Alkitab. Tidak ada cerita di dalam Alkitab, ya. Tidak ada cerita di dalam Alkitab yang mengatakan Yesus berbicara pada saat bayi. Pada saat bayi, tidak ada cerita itu. Tetapi di dalam kitab sucinya Fuli ada cerita bahwa Isa itu berbicara waktu kecil ketika masih bayi, ketika orang Yahudi, nah ini cerita kitab sucinya Fuli, ketika orang Yahudi mau mencoba menghina Maryam, menuduh dia berzinah, maka bayi itu berbicara kepada mereka. Nah, Bapak Ibu, di dalam Injil kanonik cerita ini tidak ada, tidak ada. Tapi di dalam Injil apokrif adalah tulisan-tulisan yang ditolak karena baru muncul sekitar abad kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Dan penulisnya itu tidak jelas dari mana. Mereka bukan rasul, mereka bukan murid Yesus. Di mana ditemukan? Di dalam kitab apokrif Injil kanak-kanak Yesus. Ya. Oke. Jadi Bapak Ibu, ditemukan di dalam Injil apokrif Injil kanak-kanak Yesus, di mana ada cerita Yesus berbicara saat bayi. Tetapi tulisan itu bagi gereja itu adalah tulisan palsu. Kenapa palsu? Baru muncul tulisan itu dan ditulis oleh orang lain, bukan disampaikan atau diajarkan oleh para rasul Yesus. Sehingga tulisan itu ditolak sebagai apokrif. Injil masa kanak-kanak Yesus menceritakan tentang itu. Itu nomor 4. Kemudian nomor 5 juga sama Bapak Ibu. Ya. Nomor 5 juga sama, itu diambil dari Injil apokrif kanak-kanak Yesus. Ya, kanak-kanak Yesus. Di mana ada cerita, ya, Yesus menghidupkan burung dari tanah. Kita tidak menemukan dalam Injil kanonik, tapi kita temukan dalam Injil masa kanak-kanak Yesus yang merupakan Injil apokrif, Injil palsu. Di sana kita temukan cerita bahwa ketika Yesus masih kecil, dia sedang bermain-main lumpur. Lalu dia mengambil lumpur itu, dia ambil 12 genggaman dia ambil. Lalu dia tiup itu tanah. Setelah dia tiup, maka burung itu tanah itu menjadi burung. Ya, tanah yang ditiup itu menjadi burung, 12 burung pipit. 12 burung pipit. Di mana kita temukan cerita ini? Cerita ini kita temukan di dalam Injil apokrif masa kanak-kanak Yesus. Injil apokrif ini adalah Injil palsu. Ya. Injil palsu. Dan itu bisa dikatakan itu dongeng. Ya, bisa dikatakan itu dongeng Bapak Ibu ya, yang baru diceritakan pada kurun waktu abad kedua dan abad ketiga.
Sementara ajaran para rasul dan murid-murid para rasul itu sudah ada pada abad pertama. Oke? Ya, data saya tidak membuat penjabaran, Bapak Red Sugar. Sudah ada di luar kepala masalahnya. Saya hanya memberi poin-poin saja. Untuk nanti Pak Bapak untuk bisa menemukan penjelasan yang detail, Bapak bisa membuka tadi yang saya tampilkan, Pak. Ini, Pak. Ini linknya, silakan dibuka. Kemudian link yang satu lagi, kalau ini semua link yang saya berikan itu saya bahas semua. Ya. Nah, itu. Ini ya, link yang saya berikan ini Bapak siapa namanya ini tadi? Red Sugar itu sudah ada di situ semua. Memang sengaja ini saya tidak akan tampilkan semua karena saya pernah bahas. Itu loh, Pak. Ini lebih kepada diskusi. Ya. Data saya malah lebih resmi, Pak. Buka aja link ini, Pak. Data saya lebih resmi daripada Bapak bilang buka web. Bukan web yang punya saya, Pak, buku. Ya. Saya pernah bahas, ya. Oke. Saya tidak menanggapi begitu ini. Saya tunjukkan, ini saya pernah bahas di sini, Pak. Ini videonya panjang ini. Ini 1 jam 54 menit. Ini saya bahas semua di sini. Kemudian yang lain lagi, saya bukan web, Pak. Ya. Ya, kalau nggak bisa ya nggak usah ditonton, Pak. Ya. Kemudian yang satu lagi silakan ditonton karena saya tidak mau nah ini ada 3 jam ya. Ini semua datanya ada nih. Semua datanya ada, saya catat semua.